Selamat pagi adik-adik, kita akan membahas mengenai teks dan topik di chapter 12 atau bab 12. Kalian perhatikan nanti cara kakak mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat bahasa Inggris tersebut. Langsung dipraktekkan. Dan kalau kakak nanti menjelaskan topik penting yang nanti akan berhubungan dengan cara kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bab 11. Oke, kakak akan berbagi layar, silahkan diperhatikan. Semangat. Oke, kali ini kita akan membahas teks mengenai the shaking earthquake. The shaking earthquake artinya gempa yang mengguncang. Jadi earthquake artinya gempa, ya. Oke, gempa ini seperti ya memang ini alami terjadi di dunia, ya. Kayak ini ada berbagai macam nanti, tapi earthquake ini yang paling mengguncang itu ketika ada apa namanya gerakan di bawah di dasar di bawah tanah yang membuat permukaan tanah itu akan retak dan longsor dan yang paling yang namanya mengguncang artinya ada retakan yang besar seperti yang terlihat di gambar ini, jalan-jalan rusak karena tanahnya retak gitu ya, retaknya juga luas lebar ya. Oke, kita lanjut ke membaca teksnya. Oke, kalian nanti coba langsung praktekkan ya ketika kakak membaca. Artinya sudah kakak buatkan di bawah yang berwarna ungu ini, jadi kakak nanti fokusnya di membaca teksnya, ya. Earthquake, an earthquake, ya, an earthquake that occurs after a previous earthquake, the main shock. Okay, an aftershock is in the same region of the main shock, but always of a smaller magnitude. Yeah. If an aftershock is larger than the main shock, the aftershock is designated as the main shock, and the original main shock is redesignated as a foreshock. Aftershocks are formed as the crust around the displaced fault plane adjusts to the effect of the main shock. Nah, di sini ada keterangan, ada penjelasan atau ada arti yang kakak sudah buatkan. Jadi artinya gempa yang terjadi setelah gempa sebelumnya, jadi ada misalkan dua goncangan. Jadi artinya ada dua gempa. Jadi merupakan gempa ya, gempa yang terjadi setelah gempa sebelumnya. Artinya gempa pertama terjadi, gempa kedua terjadi. Nah, gempa yang kedua ini disebut dengan guncangan utama. Oke, gempa susulan yang berada di wilayah yang sama dengan gempa utama, tapi selalu dengan magnitudo yang lebih kecil, artinya guncangan yang lebih kecil. Oke, jika gempa susulan lebih besar, tapi katanya kalau ada gempa lagi setelah gempa yang pertama, jika terjadi gempa susulan, artinya terjadi gempa lagi, guncangan lagi, dan gempa tersebut retakannya lebih besar, artinya lebih besar dari gempa sebelumnya, gempa yang susulan yang ini itulah yang akan disebut dengan guncangan utama karena retakannya, guncangannya lebih besar dari yang sebelumnya. Dan gempa yang tadi ya disebut dengan guncangan awal atau gempa awal. Itu maksudnya. Oke. Gempa susulan terbentuk ketika kerak bumi atau permukaan tanah di bumi ini di sekitar bidang patahannya, retakannya menyesuaikan bentuk dengan efek guncangan utama. Nah, artinya kalian nanti di IPA akan mempelajari ini. IPA adalah ilmu pengetahuan alam mengenai geologi ya.
Oke, kalian akan mempelajari lebih lanjut. Artinya gempa itu akan membuat guncangan, dan guncangan itu bisa akan membuat jalanan atau permukaan tanah retak atau berpindah. Artinya retakannya itu kalau dahsyat itu akan berpindah, tanahnya akan berpindah gitu ya. Oke, di sini ada speaking, artinya saat gempa terjadi. Jadi ini pembicaranya saat gempa terjadi antara Danny and Chuck. Oke, kita baca ya. Hey, do you feel that? Kata si Danny. Hey, apakah kamu merasakannya? Terus si Chuck, teman ngobrolnya, bilang, yeah, the house is shaking. We are having an earthquake. Dan Chuck sudah sadar bertanya, ya, rumah ini berguncang, ya, sedang bergetar. Kita sedang mengalami gempa bumi. Terus kata si Chuck ke Danny, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Terus si Danny bilang, don't be panic. Artinya jangan panik. Let's take cover under the table. Mari kita berlindung. Ayo kita berlindung di bawah meja. Jadi take cover ini artinya berlindung ya. Oke, kita lanjut. My mother said that under the table is a safe place during earthquake. Kata ibuku atau ibuku bilang, ibuku mengatakan kalau di bawah meja adalah tempat yang aman saat terjadi gempa. Chuck, I still feel it. This is a strong earthquake. Dan Chuck bilang, aku masih merasakan guncangannya. Ini adalah gempa bumi yang dahsyat karena mungkin agak lama guncangannya. Terus Danny bilang, I think it stopped now. Are you scared? Setelah beberapa lama kemudian, terus Danny ngomong, aku pikir gempanya sudah berhenti. Are you scared? Apakah kamu takut? Si Chuck bilang, just a little. Just a little artinya sedikit saja. Rasa takutnya sedikit saja. Takut sih takut, tapi nggak takut banget itu artinya. Earthquakes are scary. Dan gempa bumi adalah hal yang menakutkan. Ya, iya. Karena gempa kalau tanah longsor bisa menutupi pemukiman warga, itulah yang bisa menyebabkan manusia tertimpa tanah dan meninggal di bawah tanah karena namanya di bawah tanah ditimbun tidak ada udara artinya meninggal ya. Oke. Jadi menakutkan artinya bisa menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar mengenai ini ilmu mengenai alam ya. Jadi kalian perlu juga ilmu ini biar paham. Nah, sebenarnya earthquake fault types, jenis gempa bumi itu ada 3 ya, secara umum di dunia ya. Lihat, yang pertama itu disebut normal fault. Patahannya atau retakannya itu disebut dengan sesar normal. Disebut dengan sesar normal, ini yang normal guys. Ini berarti yang gambar pertama ya, normal fault. Ini hanya bergeser sedikit ya. Jadi ada bergeser sedikit ya. Dan tanahnya itu turun sedikit. Tapi tetap masih rapat gitu ya. Oke, hanya terlihat ketika kita melihat yang normal itu artinya ada bongkahan yang kita lihat di sini dan tanah sedikit turun. Ya, kita melihat tanah sedikit turun karena kita lihat ada perbedaan antara permukaan tanah yang di sampingnya dan yang turun ya. Ini tandanya yang tanda coklat ini ya, menandakan ada tanah yang turun ya. Nah, jadi ini disebut dengan yang normal. Kalau tanah turun itu normal. Tetapi katanya kalau yang patahan kedua disebut dengan sesar naik, malah ketika kita melihat yang permukaannya malah naik bukan turun. Kalau yang turun itu hal biasa. Jadi kita melihatnya di sini. Inilah lahan yang paling besar atau lahan utama. Terus di sinilah terjadi gempa. Saat terjadi gempa, tanah yang di saat gempa itu terjadi turun. Letak gempa itu tanahnya turun itu hal biasa. Tetapi ketika di permukaan tanah yang terjadi gempa itu naik, itu disebut dengan sesar naik. Ya, disebut dengan thrust fault. Nah, yang paling parah disebut dengan strike slip fault. Coba,
Strike, slip, fall. Patahan, sesar, geser. Artinya tanah itu berpindah permukaan tanahnya. Tadinya begini, datar, ya, terus berpindah seperti ini. Ya, berpindah. Oke. Nah, itu disebut dengan strike, slip, fall. Jadi ada yang normal, sesar naik, dan sesar geser. Oke. Ya. Kita lanjut. Ini adalah gambar yang biasanya kita juga lihat di gedung-gedung tinggi, terus di pokoknya biasanya ada di gedung ya, di gedung-gedung tinggi dan juga tempat-tempat umum pesta ya. Oke, lihat di sini. Reading, membaca. The things we must do during the earthquake. Artinya hal-hal yang harus kita lakukan, halnya banyak ya, karena the things ya. Hal-hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa. Apa? Nah, lihat gambar ini. Ya, drop. Artinya apa sih? Kalau kita melihat gambar drop itu kan artinya jatuh. Artinya bukan kita menjatuhkan diri, artinya dengan sengaja kita tiarap, jatuhkan badan. Kalau diterjemahkan drop to the ground, jatuhkan badan ke tanah. Ya, artinya tiarap. Jadi kita biasanya bilangnya tiarap. Drop to the ground, jatuhkan ke tanah. Artinya jatuhkan badan ke tanah. Ya, ini hanya tambahan saja. Artinya badan kita, tubuh kita tiarap di atas tanah. Setelah itu katanya yang kedua setelah itu, take care under desk or table. Kalau ada meja, nah kita lebih baik berlindung di bawah meja. Kenapa? Kalau namanya di bawah meja, ketika ada misalkan ada yang jatuh batu, badan kita terlindungi karena batu tersebut kenanya ke atas meja, gitu ya. Jadi kita aman badan kita. Oke. Nomor 3, gambar ini, hold on, artinya bertahanlah di bawah meja tersebut, tempat kita berlindung tadi, sampai guncangan berhenti. Ya, bertahan di bawah meja sampai guncangan berhenti. Jadi kita baca ya. If you find the ground shaking under your feet, there are things you must act. There are 3 basic steps. Jika Anda merasa tanah bergetar, artinya ada guncangan di bawah kaki Anda, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Ada 3 hal atau langkah dasar yang harus segera dilakukan. 1, drop to the ground. 2, take care under desk or table. And yang ketiga, hold on, bertahanlah, to eat, ya bertahanlah yang di bawah meja tadi, until sampai the shaking stops, sampai guncangan berhenti. Okay. If there isn't a table or a desk near you, cover your face. Lihat, if there isn't a table or desk near you, cover your face and head with arms and bend it inside the corner of building. Katanya seperti ini, teman-teman. Jika tidak ada meja di dekat Anda saat guncangan terjadi, tutupi wajah dan kepala Anda dengan tangan seperti ini. Ya, seperti ini, tangan, dan menekukan badan di sudut bangunan. Tahu kan sudut bangunan, pojok-pojok, biasanya kalau segi bangunan ada pojok 4 berarti ya. Oke. Kenapa? Karena kalau di pojok kan istilahnya kita di pojok itu kan tiang penyangganya itu kuat dan itu akan tidak cepat roboh gitu. Yang roboh itu kan dindingnya. Nah, kita masih bertahan. Bisa. Kenapa harus kepala? Karena kepala ini kan ada otak, cara berpikir. Kalau ini udah pecah, kita udah tubuh ini nggak berarti lagi gitu. Jadi memang yang kita selamatkan pertama adalah kepala. Indra yang paling kita gunakan itu adalah kepala. Ya, di sini ada saraf, otak dan segala macam cara kita berpikir. Nah, kepala itu adalah bagian tubuh yang sangat penting. Nah, makanya kita selamatkan kepala. Oke. Nah, jadi katanya kalau nggak ada ini meja, berarti kita berlindung di sudut ruangan dengan menekukkan badan dan membuat menutup wajah dan kepala dengan lengan atau lengan-lengan ya kita ya. Stay away from glass. Kalau boleh katanya jangan di dinding yang ada kacanya.
Ya, katanya kalau misalkan pecah, roboh kacanya kan kena ke tubuh, ya, bisa terluka, ya. Oke, jadi katanya kalau ada di sampingnya ada peralatan kaca atau dinding kaca atau cermin, jangan di dekat situ berlindung, ya. Windows, outside doors, and walls, anything that could fall, such as lamp or furniture. Artinya menjauhlah, ya. Menjauhlah atau jauhilah kaca, jendela, pintu, dan dinding luar, dan apapun yang bisa jatuh, seperti lampu atau perabotan rumah. Oke, tetap di tempat tidur jika Anda berada saat terjadi gempa. Artinya gini, stay in bed if you are there when the earthquake happens. Artinya saat gempa terjadi, guncangan terjadi, kita ada di tempat tidur, nggak usah bangun, di situ aja bertahan, gitu katanya, ya. Oke, karena kalau kita misalkan jalan, malah kita nggak sempat nanti menyelamatkan diri. Kalau tempat tidur kan ada aman, ya, ada selimut, bantal yang kita bisa menutupi kepala. Ya, seperti itu. Oke, ingat ya gambar ini, ketika terjadi gempa, guncangan drop artinya tiarap, dan kalau ada meja, berlindung di bawah meja. Kalau tidak ada meja berarti di sudut ruangan, tapi jauhi kaca atau perabotan-perabotan yang bisa jatuh dari dinding. Oke? Ya. Kita lanjut translation, artinya menerjemahkan. Oke, sebelum kita ke objek must and mustn't, kita ke sini dulu, ya. Menerjemahkan. Drop to the ground, jatuhkan badan, ya, atau jatuhkan badan ini, pengertian tambahan, jatuhkan ke tanah, artinya tiarap, ya. Take a cover under desk or table, berlindunglah di bawah meja. Hold on to it until the shaking stops, bertahan di bawah meja sampai goncangan berhenti. Cover your face with your arms, ya. Cover your face with your arms artinya tutupi wajah Anda dengan tangan Anda. Stay away from glass, windows, and walls. Jauhi kaca, jendela, dan dinding. Nah, adik-adik, ini topik utama yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Must itu artinya harus, tetapi kalau jangan itu mustn't. Apa bedanya don't dengan mustn't? Mustn't itu lebih kuat, kalau kita misalkan dilarang, kita lakukan ada hukumannya. Kalau don't kan misalkan biasanya nggak kita lakukan pun tidak berat hukumannya atau tidak ada sanksi. Tapi kalau mustn't, tidak boleh artinya dilarang, itu lebih kuat daripada don't atau do not. Oke, nah remember, ingat, we can use must to talk about rules. Kita menggunakan kata must ini untuk ketika berhubungan atau ketika kita membicarakan tentang aturan. For the negative, untuk negatif atau larangannya, ya, we can say mustn't. Kita boleh menggunakan mustn't, ya. Yang positifnya must, yang negatifnya mustn't. Atau must not, ya, sama, ya. Mustn't ini adalah singkatan dari must not. For example, contohnya ini, parents must take care of their children. Ya, para orang tua harus menjaga anak-anak mereka. Kalau nggak dijaga anak mereka, berarti mereka akan kena hukuman dari negara, di penjara. You mustn't shout at the library. Iya, adik-adik, kalau ada perpustakaan, memang kita dilarang atau tidak boleh berteriak di perpustakaan karena itu adalah tempat orang membaca, ya. Jadi kita harus membuat diri kita tidak berisik, ya. Artinya boleh berbicara tapi berbisik atau pelan, ya. Tidak boleh kencang-kencang. She must not forget her books. Ada larangan dari guru. Dia tidak boleh melupakan buku-bukunya. Artinya dia tidak boleh, dia harus membawa bukunya. Artinya seperti itu. Jadi artinya dia harus membawa bukunya sama dengan she must not forget her books. Dia tidak boleh melupakan buku-bukunya. Ya, seorang siswa harus membawa buku ke sekolah. You must stay under the table until the earthquake stops. Karena ini berhubungan dengan nyawa, berarti Anda harus tetap berada di bawah meja sampai guncangan berhenti. Oke, ini masih berkaitan dengan teks yang tentang earthquake yang tadi, ya. Oke, be careful.
The main verb is without to. Artinya gini teman-teman, kenapa kita pakai be di sini adik-adik? Karena di depan ini adalah kata sifat. Jadi kita gunakan be ketika di depannya itu adalah kata sifat. Ya, he must be careful. Dia harus hati-hati. Bedakan ini, I must go. Lihat, saya harus pergi. Lihat, kenapa di sini tidak ada be? Karena ini adalah kata kerja. Tapi kalau kamu bilang kamu harus, kamu harus rapi. You must be diligent. Ingat, rapi ini bukan kata kerja, makanya kita di sini harus menggunakan kata be. Jadi paham ya, adik-adik ya? Jadi ketika kita tidak menggunakan kata kerja di depan must dan mustn't, kita harus menambahkan kata be karena diligent ini adalah kata sifat ya. Kamu harus rajin ya. Kamu harus rajin. Rajin itu adalah kata sifat ya, ciri-ciri keaktifan kita melakukan sesuatu. Ya. Kamu tidak boleh kotor. Kotor itu kan kata sifat. Jadi tidak boleh negatif berarti ya. You must not be dirty. Ya, sudah paham ya adik-adik? Jadi ketika kata kerja, kata must langsung ditambah kata kerja. Ya, contoh kedua kamu harus datang. You must come karena come itu adalah kata kerja. Ya. Jadi nggak ada harus to be di situ. Nggak ada to be di situ karena datang itu adalah kata kerja. Oke, itulah penggunaan must dengan mustn't mengenai aturan keras ya. Must itu harus, mustn't tidak boleh atau dilarang. Oke. Nah, catatan ini sedikit mengenai modals adik-adik. Nanti kalau kamu mendengar kata modals, ini adalah kata-kata yang memberikan arti khusus atau arti tambahan terhadap kata kerja di depannya. Nah, itu namanya modals ya. Kakak tambahkan sedikit. Oke, kita lihat di sini. Kayak ada kakak buatkan materi tambahan biar kalian tambah pintar bahasa Inggris. Catatan. Jadi kata-kata bantu modals yang kakak bilang tadi di situ, modals ini seperti kata can, could, must, may, might, shall, should, will, can, could itu artinya dapat, must itu harus, may mungkin, might mungkin, shall akan, should semestinya, will akan, would juga akan. Harus langsung diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ingat, kalau ada kata kerja ini harus langsung diikuti kata kerja. Tetapi kalau dia tidak ada kata kerjanya, kita harus menggunakan be. Seperti contoh yang kakak buatkan di atas tadi. Nih, kalau ini kan kata kerja, do. Sedangkan ini bukan kata kerja, tapi ini adalah kata sifat dan kata benda. Ini juga there, ini kata keterangan. Here adalah kata keterangan tempat. Jadi kita harus membutuhkan be di sini. Karena di depan be ini bukan kata kerja. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Ya, ini yang kakak jelaskan tadi di atas ya. Kalau modals ini ditambah langsung kata kerja, ini langsung kata kerja dia. Do, melakukan, help, membantu, go, pergi. Sedangkan di sini nggak ada kata kerja. Here kan di sini, there di sana, good friend, teman yang baik. Nggak ada kata kerja. Jadi kita harus menggunakan be setelah modal siang ini. Can, could, must, might, shall, should, will, would. Oke, mudah-mudahan adik-adik semakin tambah pengetahuannya dalam bahasa Inggris. Oke, kita di sini yang terakhir ini di chapter 12 ini mengenai translation artinya menerjemahkan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Coba teman-teman. Knowing the triangle of life. Ingat teman-teman, triangle of life ini segitiga kehidupan. Tapi artinya ini bukan segitiga, bentuk segitiga yang kita lihat. Artinya ini adalah frasa
atau kata-kata yang artinya triangle of life, berlindung di samping atau bawah furniture yang sekeliling untuk membangun sesuatu segitiga yang dapat menjadi penyangga saat plafon rumah jatuh. Ya, oke. Nah, akibat gempa. Jadi paham ya, triangle of life. Kamu kalau melihat ini adalah sebuah aksi penyelamatan diri ya untuk berlindung pokoknya kalau ada misalkan yang tadi sudut-sudut ruangan itu disebut dengan kalau berlindung di situ berarti triangle of life ya, segitiga kehidupan, karena sudut kan membentuk segitiga ya. Ya di situ kita berlindung. Dan gerakan tubuh membungkuk dan seperti ini juga menyelamatkan kepala kita, itu bentuknya kan segitiga ya kalau kita lihat. Jadi triangle of life. Oke, and yang kedua, bend your knees. Bend artinya bertekuk lutut. Atau bengkokkan lututmu, tapi kalau diterjemahkan bertekuk lutut. Yang ketiga, take cover under the table. Berlindunglah di bawah meja. Keempat, stay away from building. Menjauhlah atau jauhilah gedung atau bangunan. Cover your mouth with handkerchief. Tutuplah mulut Anda dengan sapu tangan. Biasanya kalau ada asap tebal, kita berarti harus menyelamatkan paru-paru kita, tidak menghirup udara kotor. Berarti cover your mouth with handkerchief. 6. You must stay in bed. Anda harus tetap berada di tempat tidur. 7. You must take cover under a desk or a table. Artinya Anda harus berlindung di bawah meja. You must cover your face and head with arms. Seperti yang tadi saya bilang. Ya. Jadi melindungi seperti ini artinya Anda harus menutupi wajah dan kepala Anda dengan tangan Anda. You must bend inside corner of the building. Artinya Anda harus menekukkan badan di sudut bagian dalam atau bangunan. 10. You must stay away from glass and windows. Anda harus menjauhi kaca dan jendela. Oke, nah kakak tadi sudah jelaskan mengenai triangle of life. Oke, nah demikian jelas kakak mengenai chapter 13 yang berhubungan tadi dengan shaking earthquake ya. Ini artinya gempa yang mengguncang, dan juga tadi kakak sudah menjelaskan 3 bentuk gempa. Ada yang normal, ada yang split, ya, ada yang sesar yang tadi ya. Oke, jadi mudah-mudahan ilmu ini juga berfungsi menambah pengetahuan kalian mengenai alam dan bagaimana cara kita melindungi diri kita dari menyelamatkan diri kita dari saat terjadi gempa. So, I am Gunawan Tambun Saribu. Saya Gunawan Tambun Saribu. Thank you so much. Terima kasih banyak for your attention dari atas perhatian kalian. And I will see you. Saya akan bertemu kalian lagi next ya, or in the future di kemudian hari. Thank you so much. Terima kasih banyak. Goodbye. Sampai ketemu.